Mama Lita. Kali ini di video ini aku pengen sharing perjalanan Rara yang pernah trauma BAB. Jadi dia tuh setiap mau BAB itu harus nangis dan akhirnya justru bahkan nggak keluar BAB-nya itu. Di video sebelumnya aku pernah bikin video tentang Rara yang akhirnya sekarang udah bisa pup dengan lancar. Tapi bun, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang nonton video ini, perjalanannya tuh nggak semudah itu ya, nggak sesingkat itu. Perjalanannya lama, dimulai dari Rara sembelit dan ketahuan kalau dia itu ternyata nggak bisa makan nggak bisa minum susu coklat yang sebelumnya dia minum rutin. Jadi selama minum susu itu Rara sembelit terus dan kita nggak tahu kalau ternyata dia itu nggak cocok sama susunya itu. Jadi kalau buat kalian yang anaknya sembelit, coba pertama kali diganti susunya dulu ya. Oke, lanjut. Jadi waktu itu setelah aku udah lepas susunya, kok masih nggak mau nih. Akhirnya aku konsultasi online. Nah, di konsultasi online itu memang dikasih tahu bahwa sebenarnya sembelit pada bayi itu adalah hal yang umum, hal yang wajar. Yang menjadi tidak wajar kalau itu terus-menerus. Nah, padahal Rara itu kan terus-menerus nih. Ada apa nih? Padahal kata dokternya di konsultasi online itu kebanyakan kesulitan buang air besar itu tidak diakibatkan karena gangguan khusus pencernaan ataupun ada kelainan, tapi kebanyakan itu karena dietnya ataupun makanannya. Nah, waktu itu aku udah memperbaiki makanannya, minum juga udah 1,3 liter kayak di video sebelumnya itu ya, kalian bisa nonton. Tapi udah diperbaiki makan dan minumnya kayak gitu, dia masih aja nggak bisa pup gitu. Pernah waktu itu lancar tapi terus mampet lagi. Wah, kenapa nih ya kan? Di konsultasi online itu aku dikasih resep, suruh beli ini Lactulose, sama disuruh minum probiotik Lactobi. Ini ya. Lactobi ini tuh probiotik ataupun apa ya, gampangnya adalah kuman-kuman yang baik gitulah ya, bakteri-bakteri yang baik yang akan memperbaiki kinerja ataupun suasana di pencernaan anak kita. Nah, udah rutin nih pakai Lactulose dan Lactobi, waktu itu 2 hari sekali dia masih bisa pup gitu lancar ya. Tapi mampet lagi. Nah, ketika mampet lagi ini ya udahlah, akhirnya aku konsultasi langsung ke dokter tatap muka ya. Walaupun di masa pandemi ini tuh aku sebenarnya sangat menghindari rumah sakit untuk konsultasi langsung gitu, tapi aku takut untuk berlarut-larut karena Rara itu pada saat itu ketika mau misalnya 3 hari 4 hari nggak itu dia harus dibantu dengan pelunak tinja. Waktu itu pakai mikrolak, tapi dosisnya aku juga konsultasi ke dokter, itu dosisnya setengah tub aja dan baru bisa kata dokter sebenarnya boleh sih pakai mikrolak dan macam-macam lainnya ya, cuman nggak boleh untuk keseringan. Jadi hanya digunakan pada saat darurat. Sedangkan Rara itu sering banget nih pakai mikrolak. Misalnya 4 hari nggak aku kasih mikrolak baru dan itu pun ngasihnya tuh sambil nangis-nangis ya. Nah, udahlah, aku khawatir karena aku takut nanti efek sampingnya gimana-gimana ya kan. Akhirnya aku konsultasi langsung dan pada saat konsultasi langsung tuh sama resepnya. Dikasih Lactobi lagi, tapi di sini ditambahin Laxoberon. Nah, pada saat konsultasi yang terakhir ini dan akhirnya berhasil sampai sekarang, itu dikasih tahu memang umum dan wajar anak kecil, bayi yang masih kecil itu bermasalah dengan pencernaannya, misalnya susah buang air besar karena kan mereka masih belajar untuk mengenali makanan gitu kan ya, dari tekstur halus, kasar, kemudian sampai ke makanan keluarga ya. Nah, tapi yang menjadi tidak wajar kalau itu terus menerus gitu. Nah, makanya pada saat itu dokter ngasih resep ini dulu, Lactobi sama Laxoberon, untuk dicek dan dianalisa gitu, apakah setelah dikasih ini nya tetap lancar. Kalau nya nggak lancar berarti memang ada sesuatu ataupun ada kelainan dan ada permasalahan yang lebih kompleks di dalam pencernaannya Rara. Tapi ternyata setelah dikasih Lactobi dan Laxoberon ini
Ini dosisnya pun juga harus sesuai dengan resep dokter ya. Ini obat keras soalnya, kalian jangan coba-coba beli tanpa resep dokter karena pasti juga nggak boleh. Kalau Lactobi ini nggak apa-apa, ini diminum dewasa juga boleh, diminum anak-anak juga boleh. Ini bisa dibeli di apotek-apotek. Ini isinya adalah bakteri baik. Dan setelah itu Rara udah bisa pup dengan lancar setiap pagi. Jadi treatment dari dokternya ini adalah untuk membuat Rara ini nyaman dulu nya. Jadi si Laksoberon ini tuh jadi mengencerkan, melunakkan pup ya, melunakkan pup. Jadi dia ketika tuh nggak merasa sakit gitu. Dan akhirnya bener, pagi-pagi itu setiap pagi kata dokter harus diajak jongkok 15 menit. Jadi sebelum mandi atau setelah mandi itu diajak jongkok 15 menit minimal. Nanti kalau dia udah nggak kerasa kebelet pup ya nggak apa-apa, yang penting diajak jongkok dulu, dan jamnya harus sama terus setiap pagi ya. Jadi misalnya pagi jam 8 ya, setiap pagi jam 8. Nanti kalau dia belum keluar pupnya di pagi hari, sore hari bisa diulang untuk diajak jongkok 15 menit lagi. Nah, pada saat itu sih berhasil si Rara, dan ternyata setelah dievaluasi sama dokter, Rara itu nggak kenapa-napa. Rara itu ternyata adalah trauma BAB, karena pada saat itu Rara pernah nangis-nangis nggak bisa pup, dan itu kan sering ya, karena kan kita nggak tahu, aku sama ayahnya Rara nggak tahu kalau ternyata Rara itu alergi susu coklat, makanya dia terus-terusan sembelit dan terus-terusan pup susah, makanya dia itu ketika mau pup keinget terus gitu, akhirnya trauma. Dan ketika trauma ya udah dia nggak mau ngejen, walaupun kita udah di konsultasi dokter pertama dikasih laktulos udah bisa berhasil, tapi hari berikutnya lagi dia masih trauma kan, jadi pupnya pun tetap keras karena dia tahan sampai berhari-hari dia nggak mau ngejan gitu. Nah akhirnya sekarang alhamdulillah Rara bahkan justru udah toilet training, dia udah bisa sendiri di kamar mandi, dan dia udah bisa bilang umurnya belum ada 2 tahun tapi dia udah bisa bilang kalau mau pup gitu, dia udah ngajak ke kamar mandi dan udah pup di kamar mandi, alhamdulillah. Jadi buat ibu-ibu, bapak-bapak semuanya yang lagi nonton video ini, kalau anak kalian kesulitan buang air besar, belum tentu ada masalah yang serius. Cobalah dengan cara yang Mama Lita pernah lakukan ke Rara. Jadi konsultasi dokter dulu, nanti akan dikasih obat dan sebagainya. Nanti treatmentnya akan dikasih tahu dokter, mungkin akan sama seperti treatment yang diberikan kepada Rara, yaitu jongkok. Yang pertama adalah dikasih obat dulu ya, terus yang kedua adalah rutin jongkok setiap pagi dan sore minimal 15 menit. Kalau memang belum berhasil, diterusin aja terus sampai dia terbiasa. Jadi ketika dia kebelet langsung diajak ke kamar mandi, jangan terus tetap dikasih dipopok gitu. Udah aja dipopok, jangan ya. Jadi diajak jongkok aja di kamar mandi, dan jangan dipaksa. Kalau emang udah nggak mau, udah diemin aja dulu. Nanti akan trauma lagi kalau kita masih maksa, oke? Jangan pernah memaksa anak buat pup gitu. Ayo pup, ayo keluarin gitu, nggak usah. Kita tunggu aja, kita tuntun pelan-pelan, ayo ngejen, ayo pelan-pelan ngejen gitu ya. Kita sambil contohin, tapi nggak usah pernah memaksa. Dan itu aja ya sharing tips dari Mama Lita. Semoga buat ibu-ibu, bapak-bapak yang nonton video ini, yang anaknya kesulitan buang air besar ataupun trauma buang air besar, bisa segera diselesaikan permasalahannya, oke? Jangan lupa untuk like video ini kalau menurut kalian bermanfaat, dan bagikan video ini kalau menurut kalian juga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel Mama Lita, oke? See you di video selanjutnya, dadah!